Shalom teman-teman, ya dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video yang sangat luar biasa dari seorang ketua masjid, Kolonel Muhammad Henry. Sekarang dia sudah menjadi murid Tuhan Yesus Kristus dan dia sudah percaya kepada Kristus dan menjadi orang Kristen. Dan itulah sebabnya karena Ustadz Munsir Situmorang sudah mendengar ini, dia kesal, kecewa, marah karena mendengar ketua masjid murtad dan ikut Tuhan Yesus. Nah, kita akan saksikan cuplikan videonya. Mari kita saksikan bersama-sama. Bapak tahu Masjid Raya Pulau Asam? Ketua masjidnya murtad, Kolonel Muhammad masuk Kristen. Kolonel Marinir, Pak. Masuk Kristen menjelang meninggal. Ketua masjid Pulau Asam, Jakarta Timur itu. Orang kaget, Pak. Begitu didatangi melayat pengurus masjid, sudah haleluya. Ternyata menjelang meninggal dia masuk Kristen. Ketua masjid loh, Pak. Bilang apa gitu? Makanya sekarang penguatan di akidah di rumah tangga luar biasa nomor satu. Satu diantaranya apa? Dekatkan anak kepada Al-Quran, enjoykan anak dengan Islam, gembirakan anak ke masjid. Jadikan masjid pusat pembinaan anak Islam. Sekarang maaf, begitu seriusnya kita di sini orang tua, jujur, kemana anak-anak muda kita? Kenapa tidak hadir di sini? Nah, sekarang kita dengarkan kesaksian dari Kolonel. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin Yesus melakukan itu. Nggak mungkin Yesus melakukan mikul salib sampai selesai. Dia katakan sudah selesai. Dan saya menyadari betul bahwa di situ Tuhan datang ke dunia itu adalah untuk menebus dosa manusia, termasuk dosa saya. Sehingga saya menangis terus. Bahkan ketika saya sholat pun saya berdoa kepada Yesus, Tuhan Yesus ampuni saya orang yang berdosa, ampuni saya. Dan ketika saya kembali, saya katakan, aku kok dihadapi kayak begini, saya bilang. Aku kok ngebayangin Yesus, dia bilang. Itu kamu sedang dijamah Yesus, kamu mesti responin, kamu mesti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang selamat kamu. Dia bilang, enggak. Saya bilang, enggak mungkin. Itu saya cuman terobsesi dengan film Passion. Nggak ada pengaruhnya buat saya. Saya bilang, nggak ada. Saya masih mengeraskan hati saya. Sampai ketika tanggal 10 Januari karena dibatasi waktu, tanggal 10 Januari itu hari Sabtu, di mana istri saya nggak pernah mau untuk terima campur aduk dengan meeting bisnis begitu. Sabtu dia hanya siapkan untuk acara keluarga. Sehingga ketika dia teman bisnisnya ngajak meeting di hari Sabtu, dia terpaksa harus bawa anak suami itu untuk gabung supaya nggak guilty feeling. Sehingga semuanya dibawa. Kami ikut dia meeting. Dan meeting bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Dari breakfast meeting, lunch sampai dinner. Sehingga anak-anak juga sudah kecapean ketika tiba di rumah. Setengah 11 kami baru selesai. Anak-anak sudah kecapean. Dan ketika dia mengajak seperti biasa doa sebelum tidur gitu, kita doa sekeluarga. Anak-anak sudah kecapean, anak-anak sudah give up. Tapi di sana justru saya yang bersemangat untuk bergabung dengan istri saya. Sehingga saya membangunkan anak-anak, bangun, kita doa sama Mama. Dan ketika kami semua sudah berkumpul, kita berdoa, menyembah puji-pujian gitu, sampai klimaks, tiba-tiba anak saya mendapat karunia penglihatan. Dia katakan, "Pak, Ma,
Saya melihat ruangan kita dipenuhi dengan ratusan malaikat dengan menggunakan pakaian emas dan membawa persembahan emas ke hadapan Papa. Satu malaikat sudah siap mencatat nama Papa. Dia katakan, ini last call buat Papa. Ini last call buat Papa. Berulang kali dia katakan, ini last call buat Papa. Sehingga saya sempat marah sekali. Apaan sih kamu? Last call, last call. Kamu pikir Papa sudah mau mati? Sehingga ketika itu anak saya sempat kecewa, dan saya bersyukur istri saya waktu itu meresponi dengan sangat positif. Dia katakan, Mas, ini nggak main-main, ini nggak, Tuhan bisa pakai siapa aja, Tuhan bisa pakai anak kecil. Jangan nanti tembok binatang yang Tuhan perintahkan untuk bicara sama kamu bahwa Yesus adalah Tuhan juru selamat kamu. Saya sempat shock, dan ketika saya sedang dalam kondisi itu dia langsung tangkap saya. Dia katakan, sekarang ikuti doa yang saya pimpin. Mulai malam hari ini saya Muhammad Henry percaya bahwa Yesus adalah Tuhan juru selamatku. Dan ketika itu saya nggak ada sedikit pun perlawanan sama sekali. Saya ikutin kata demi kata. Dan ketika kata-kata yang terakhir saya ucapkan, anak saya kembali berteriak, Pak, Ma, bukan cuma ratusan, ribuan malaikat bersorak-sorai, menggunakan semua alat-alat musik, menari-nari. Dan persembahan emas itu sudah diserahkan kepada Papa. Dan Papa sekarang sudah dimahkotai dengan mahkota emas, dan nama Papa dicatat di urutan yang paling atas di antara kita semua. Dan saya ketika itu saya hanya menangis. Saya katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih, 24 tahun. Dan saya melihat istri saya menangis terus. Dia bilang, terima kasih, 24 tahun saya menunggu ini. 24 tahun saya menjadi imam di dalam keluarga ini. Mulai malam hari ini, imam keluarga ini akan saya serahkan kembali kepada suami. Terus dia katakan, Mas, kamu sekarang sedang dalam urapan Tuhan. Kamu sekarang imam dalam rumah tangga ini. Berkatin kita, berkatin kita semua. Saya sempat kaget, apaan sih? Aku kan nggak biasa dengan doa kamu. Nggak apa-apa, yang penting tumpangin tangan aja di kepala kita. Dan saya lakukan itu. Saya doakan mereka satu persatu, dan luar biasa saya merasakan sukacita yang luar biasa. Nggak terasa sampai dengan 2:30 pagi kita baru selesai menyelesaikan persekutuan keluarga, dan di situ saya baru tersentak. Aku kan masih dinas, gimana aku mau ngadepin secara kedinasan? Ini kan bahaya banget gitu. Aku masih pengen karir. Ketika itu juga anak saya melihat, membaca kekhawatiran saya. Dia katakan, Papa nggak usah khawatir, Papa nggak usah takut. Keberangkatan Papa ke Pakistan itu yang membawa Papa menjadi jenderal. Dia katakan, saya sempat kaget juga, sempat bertanya-tanya, tahu dari mana anakku nih untuk berangkat ke Pakistan. Dan benar, tanggal 12 saya berangkat ke Pakistan, sampai dengan tanggal 19 baru kembali. Dan disitulah saya merasakan pertumbuhan iman saya makin hari makin bertumbuh. Dan saya katakan, saya pengen dibaptis. Dan tanggal 4 saya dibaptis, 4 Februari dibaptis. Tanggal 5 Februari saya mendapat skep baru, skep jabatan bintang 1. Dan ketika tanggal 4 dibaptis, banyak keluarga yang hadir, semua sukacita melihat saya diselamatkan. Foto, ya, kemudian upload di Facebook, bahkan wartawan rohani juga ikut hadir. Dia juga dengan bangga membuat di tabloidnya foto saya besar-besar dengan pakaian
jubah pendeta yang tanda salib besar di depan badan saya begitu, dipasang di tabloidnya di halaman depan dan belakang dengan bangganya ditulis Kolonel Muhammad Henry akhirnya menjadi Kristen, dan itu tersebar kemana-mana. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya, puji Tuhan ya, dari ketua masjid, seorang Kolonel Muhammad ini. Dia sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti kesaksiannya, memang benar yang dikatakan bahwa apabila satu orang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka akan ada sukacita besar di surga. Karena menyambut satu orang yang dulu tidak percaya Kristus, sekarang menerima Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi saudara, dan Anda yang belum percaya kepada Kristus, saya menawarkan, percayalah kepada Kristus, karena hanya di dalam Dialah kita dapat keselamatan hidup kekal selamanya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.